Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami akan menyampaikan besar harapan dan doa kami, semoga saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi kesehatan beserta keselamatan, dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, diluaskan ilmunya, dimuliakan akhlaknya, serta dipermudah segala urusannya, dan senantiasa selalu di dalam lindungan serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini, yaitu tentang tanda amalan sedekah diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bersedekah ada beberapa kesalahan yang bisa membuat amalan sedekah kita tidak diterima dan menjadi sia-sia. Yang pertama adalah bersedekah dengan tujuan hanya untuk mendapatkan ganti atau balasannya di dunia dari amal sedekahnya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ganjaran berkali lipat kepada orang yang bersedekah. Akan tetapi, jika orang yang bersedekah hanya niatnya ingin mendapatkan balasannya di dunia saja dan mendapatkan kenikmatan di dunia, maka Allah akan memberikan kepadanya kenikmatan di dunia yang dia inginkan. Namun di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa atau kebaikan dari amalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Barang siapa mengkehendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa mengkehendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Yang kedua, bersedekah dengan berat hati. Amalan yang diniatkan tulus ikhlas karena Allah merupakan syarat diterimanya suatu amal kebaikan. Oleh karenanya, Allah tidak akan menerima sedekah dari orang yang berat hati dalam melakukannya. Inilah yang akan terjadi pada orang yang munafik. Mereka malas dalam mengerjakan ibadah solat dan berat hati dalam beramal sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan yang menghalangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan solat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Quran Surat At-Taubah ayat 54.
Yang ketiga adalah bersedekah dengan harta yang haram. Harta yang haram sangat berpengaruh di dalam kehidupan seorang muslim, baik dalam ibadahnya, doa-doanya, dan dalam keberkahan hidupnya. Di antara dampak dalam ibadahnya yaitu berdampak pada sahnya ibadah yang dia kerjakan, seperti di dalam ibadah sholatnya, haji, ataupun sedekahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima yang baik dan halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib atau yang baik." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula diterima sedekah, gulul, atau harta yang haram." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bersedekah karena ria. Ada orang bersedekah dengan tujuan agar ia disebut sebagai orang yang dermawan, atau agar mendapat pujian dari orang lain. Maka ini adalah perbuatan ria. Orang yang bersedekah seperti ini, maka pahala sedekahnya akan hilang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Yang kelima adalah orang yang bersedekah yang tidak merahasiakan sedekahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Salah satu keutamaan orang merahasiakan sedekahnya, maka ia termasuk dalam golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan Arsy-Nya, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah amalan sedekah kita diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar kita bersedekah dengan tulus ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli haja fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.